Malam hari ini Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan kembali beradu argumentasi dalam debat capres yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Sebelum debat dimulai, kami akan memberikan gambaran ke Anda pemirsa apa saja masalah pertahanan dan tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia. Bersama dengan pakar geopolitik dan pertahanan, Roby Nurhadi. Selamat sore, Pak Roby. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Roby. Menurut Anda, apa sebetulnya masalah utama pertahanan yang dihadapi Indonesia saat ini yang harus dibahas oleh para capres malam hari nanti? Masalah terpenting adalah memastikan perpindahan dari sekedar partisipan itu menjadi berperan. Kita tahu bahwa proses-proses yang kita lakukan saat ini itu lebih reaktif dibanding melakukan langkah-langkah yang proaktif. Kita belum lama tentu berhadapan dengan pembentukan AUKUS, ya. Lalu kemudian masalah konflik Laut Cina Selatan, Gaza, dan lain sebagainya. Posisi kita seringkali terlihat safety players, ya, yang tidak safety sebenarnya. Justru kita akan memastikan, ya, bahwa posisinya tidak lagi sekedar menjadi penonton, tetapi memulai untuk kemudian mengambil peran lebih besar, ya. Oke. Kita Contohnya tentu seperti harus apa, Pak mau Roby? dengan Langkah proaktif, ya, tidak bermain aman yang bisa dilakukan Indonesia sebetulnya seperti apa sih? eh, kita bisa mencontoh Afrika Selatan yang berani untuk mengajukan Israel misalnya, ya, ke ICJ, ya, ke Mahkamah Internasional, ya. Eh, Meskipun memang kita bukan menjadi bagian dari kelompok untuk melakukan itu, ya. Tetapi kita bisa lebih dari sekedar misalnya memberikan opini terhadap apa yang kemudian telah dilakukan oleh Israel. Eh, Kedua, ya, kita mesti lebih memaksimalkan peran ASEAN untuk bisa terlibat dalam pembentukan nilai-nilai yang lebih idealis, ya, dibanding sekedar mengikuti hal-hal yang pendekatannya itu lebih realistik, ya. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya kita sedang berkontribusi dalam konflik yang akan terus terjadi. Kita perlu menjalankan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tentu saja kita mesti ikut dalam perdamaian dunia. Baik, Dan untuk melakukan perdamaian dunia ini kita perlu nilai-nilai, kita perlu baik. mengedepankan nilai-nilai penting yang menjadi pilihan politik luar negeri kita, ya, Oke, yang tentu saja melihat dunia internasional itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya transaksional dan menguntungkan diri kita sendiri. baik. Oke, Pak Roby, kalau kita bicara soal pertahanan, seringkali itu diasosiasikan dengan belanja alutsista. Nah, perdebatan soal belanja alutsista juga sudah sering terjadi. Anggaran ditambah dengan menambah utang luar negeri. Apakah ada terobosan yang sebetulnya bisa dilakukan oleh para pemimpin nanti untuk menyelesaikan dilema belanja alutsista tanpa terlalu bergantung dengan utang luar negeri? Ya, ini hal yang mestinya tidak dilakukan, ya. Sebab setiap kali peningkatan anggaran pertahanan itu naik, maka ini akan memancing kekhawatiran negara-negara sekitar terhadap Indonesia. Ini yang kemudian dikenal dengan arms race, ya. Akan terjadi perlombaan senjata setiap kali kemudian satu negara melakukan peningkatan anggaran pertahanan. Kalau ini dikedepankan, maka kita akan setback, ya. Kita akan kembali memicu ketegangan-ketegangan di kawasan. Nah, kita sebenarnya bisa memperkuat postur pertahanan kita, ya, dengan memastikan kekuatan-kekuatan kita, ya, uh, untuk bisa diberdayakan. Kalau kita tadi dengarkan tentang tiga pilihan dari para capres misalnya, ya, kan kalau Prabowo cenderung kemudian melihat uh, penguatan alutsista karena persepsi ancaman yang dibangun itu dilihat sesuatu sebagai hal yang mendesak, ya. Ya. Tetapi kemudian Pak Anies itu melihatnya dalam konteks yang lebih
multi ya, baik penguatan resources dalam negeri maupun di luar ya, sehingga pendekatannya lebih ke multi track diplomasi dibanding one track ya. Dan Pak Ganjar lebih banyak melihat penguatan di matra, artinya internal. Situasi di dunia hari ini mestinya memang menuntut kita untuk lebih banyak melakukan multi track diplomasi. Dan tentu saja ini bisa lebih menguatkan apa yang ada di dalam ya, di kekuatan domestik kita, di kekuatan-kekuatan matra kita. Anggaplah dulu Soeharto itu pernah ada industri-industri strategis yang diperkuat ya, sehingga memungkinkan kekuatan kita bisa mandiri tanpa memancing ketegangan di kawasan. Ini penting untuk kemudian dilakukan. Oke. Kuncinya adalah menguatkan industri pertahanan dalam negeri, apakah begitu singkatnya, Pak? Bisa demikian dengan tetap memastikan ya bahwa kebutuhan kita akan rekan-rekan dari luar itu dibangun dengan nilai-nilai, bukan dengan transaksional. Oke, Karena baik. apa yang kemudian baru yang akan kita sumbangkan dari Indonesia, kalau kita sendiri tidak punya value untuk menawarkan itu kepada dunia, kita sudah dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan transformasi, ya, di mana kita bisa melakukan proses kepemimpinan terhadap masalah itu. Baik. Posisi Oke. Indonesia itu, ya, itu penting untuk dilihat, ya, mengalami pergeseran misalnya dari tadinya posisi pinggiran, kemudian menjadi kelompok semi periferi, dan itu memungkinkan kita memperkuat untuk menggeser kembali ke posisi sebagai negara pengendali, dan itu memungkinkan apabila kita punya tawaran nilai terhadap dunia saat ini. Pak Roby, kalau terkait dengan geopolitik, kita sering mendengar akan adanya krisis pangan yang berpotensi dialami sejumlah negara, kemudian juga krisis ekonomi. Apakah tantangan utama yang dihadapi Indonesia dengan perkembangan kondisi geopolitik yang kompleks yang paling relevan atau dekat dengan Indonesia saat ini itu apa, Pak? Iya, hal mendasar dari apa yang kemudian menjadi ketahanan pangan kita adalah apa yang kita makan. Kita tidak makan gandum, ya. Tetapi kita makan beras dan sejenisnya. Oleh karena itu, kita perlu pastikan bahwa persoalan dasar ini itu menjadi kekuatan dari pertahanan atau ketahanan pangan kita. Coba cek sekarang, beras saja kita masih impor. Bagaimana kita memastikan bahwa kita itu bisa aman dari sisi pangan? Ya. Gula kita masih impor. Dan hal-hal yang mendasar lainnya juga impor. Ini kan persoalan yang mestinya pertahanan tidak lagi dilihat bagaimana kita mampu bertahan dari senjata, tetapi kita juga mampu bertahan dari kemungkinan kekurangan bahan makanan yang menjadi kebutuhan dasar warga kita. Kan baik tentara kita maupun mereka yang akan mendukung dalam proses-proses pertahanan, itu kan perlu kebutuhan dasar yang memastikan dia mampu bertahan secara sehat dan jangka panjang. Oleh karena itu penting kemudian ya melihat sisi pertahanan itu tidak lagi dalam konteks ancaman senjata ataupun ancaman cyber, tetapi juga ancaman pangan. Ya. Dan karena itu ini tidak bisa dicoba-coba. Ini harus serius dengan penglibatan masyarakat secara serius, bukan proyekan. Baik. Terakhir, Pak Roby, ini mungkin tidak terlalu terkait dengan tema debat malam hari nanti, tapi ini menjadi concern dari banyak masyarakat kita, yaitu soal netralitas TNI. Karena dalam berbagai kesempatan kita melihat ada beberapa peristiwa yang mempertanyakan akhirnya bagaimana sebetulnya netralitas TNI dalam pemilu kali ini. Apa catatan Anda soal netralitas TNI dalam pemilu 2024? Apakah betul potensi TNI tidak bersikap netral, gejala-gejalanya itu terasa kuat dalam Pilpres kali ini? Ya, kita sama-sama sudah mendengar kasus yang melibatkan simpatisan paslon tertentu yang kemudian harus berurusan dengan oknum tentara, ya. Atau bahkan kalau diperluas lagi tidak hanya tentara tetapi juga aparat
sipil militer, aparat sipil negara yang kemudian juga cenderung menunjukkan keberpihakan. Saya ingin ingatkan ya, bagaimana kita akan menyapu sebuah halaman kalau sapunya kotor? Bagaimana kita bisa mempertahankan ya, sesuatu itu menjadi aman kalau yang mengamankan bagian dari orang yang tidak aman dan harus diamankan? Ini problem. Jadi tentu saja persoalan ini penting untuk digarisbawahi dan diambil penting bahwa kita sedang berinvestasi begitu penting untuk masa depan dengan memulai memastikan bahwa orang-orang yang mengamankan harus menjadi garda terdepan yang betul-betul mengamankan proses demokrasi ini, proses pemilu ini. Bukan justru orang yang terdepan yang harus kita amankan oleh rakyat. Ini penting ya. Oleh karena itu hal-hal yang sudah terulang ya, termasuk potensi keterlibatan dari penyelenggara ya, yang kemudian oknumnya berpihak dan lain sebagainya. Sekali lagi ini penting untuk kemudian tidak terulang. Kita harus pastikan bahwa soal pertahanan, soal keamanan itu bukan soal ancaman negara lain kepada kita, tetapi soal juga kemampuan kita mengelola untuk tidak menjadi the sitting duck, menjadi orang yang kemudian enak untuk dibidik ya, dan kemudian dimunculkan kekacauan. Kadang operasi-operasi keamanan dari luar itu dia hanya perlu cari pemicu. Dan kalau pemicu itu kita lakukan dengan cara kita melakukan kecurangan, maka sesungguhnya kita sedang melakukan langkah yang sangat jauh ke belakang. Baik, oke. Terima kasih kalau begitu atas catatan Anda, Pak Roby Nur Hadi, pakar geopolitik dan pertahanan, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.